Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi di minggu-minggu terakhir sebelum penilaian akhir semester. Semoga kita sehat selalu dan kalian bisa mengerjakan semua soal-soal penilaian akhir semester. Nah, untuk itu sebelum melaksanakan pembelajaran terakhir ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa agar pembelajaran kita bermanfaat, penuh makna, dan bermanfaat bagi masa yang akan datang. Ada yang mau memimpin doa? Silahkan, Syahrul. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pembelajaran, karena ini terlihat kayaknya ada yang tidak hadir ya. Ibu absen terlebih dahulu. Ahmad Fauzan. Hah? Hadir? Tidak hadir. Kenapa ada keterangan? Alfa. Andika? Arya? Dadan? Diana? Dwi? Fauzan? Hani? Herlina? Libya? Lisa? Zidan? Mesya? Mira? Haikal? Albir? Rifa kayaknya tidak ada ya, sakit ya. Oke. Nabila? Nanda? Oke. Semoga yang sakit diberikan kesehatan kembali agar bisa mengikuti PAS ya minggu depan dan minggu-minggu ini, dan juga yang izin semoga berkumpul lagi, dan juga yang alfa mungkin nanti diingatkan pada teman-temannya karena kita akan belajar apa. Coba kalian lihat di sini ada 2 foto ya. Yang pertama foto apa itu? Tawuran ya. Ada foto tawuran. Yang satu lagi? Hah? Pemenang atau juara, ada yang tahu apa? Nah, coba sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya itu kita tentang apa ya? Kalian juga sudah menghasilkan produk yang sangat bagus, yaitu melakukan vlog ya ke tempat bersejarah yaitu PT Sangyang Sri. Nah, kalau kita lihat di sini ada tokoh yang namanya Van de Venter. Mohon maaf tadi Rahma, Van de Venter itu bukan Multatuli, beda ya. Multatuli itu adalah Edward Douwes Dekker. Nah, kalau Van de Venter ini adalah yang mengembangkan politik etis dan bagaimana cara meningkatkan pendidikan di Hindia. Sekarang nilainya apa ya yang dapat diambil? Ya, kalian harus tahu. Kalau kalian belajar harus ada nilai kan? Apa sih manfaat dari pembelajaran sejarah ini? Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Harus tahu kalau kemarin mungkin kalian itu adalah menggunakan PJBL atau Project Based Learning menghasilkan produk ya, kalian praktek. Kalau sekarang adalah melalui pembelajaran Problem Based Learning. Berarti kalau problem apa? Masalah ya, ibu akan memberikan suatu masalah. Nah, peserta didik dapat menganalisis dan menalar informasi tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dengan rasa tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Jadi kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Yang keterampilannya menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan bangsa di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan atau media lain. Sudah kan kalian membuat poster ya kemarin? Nah, poster. Nah, barulah yang ininya, indikatornya. Yang pertama, membandingkan perjuangan organisasi-organisasi kebangsaan pada masa pergerakan nasional. Yang kedua, menganalisa lahirnya Sumpah Pemuda beserta nilai-nilai yang dapat diambil pada kehidupan masa pertama, ya. Orientasi pada masalah terkait materi. Nanti Ibu akan menjanjikan sebuah masalah kekinian kepada
kalian. Yang kedua, mengamati LKPD dengan berdiskusi bersama kelompok. Yang ketiga, menyajikan hasil penyelesaian masalah melalui diskusi kelompok. Jadi nanti kalian langsung presentasikan hasil LKPD kalian. Yang terakhir, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hati-hati, semua nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu ada penilaiannya. Ya, Sumpah Pemuda. Ada yang tahu nggak? Apa Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda. Kemarin tanggal 28 Oktober itu kita memperingati Sumpah Pemuda dengan adanya apa? Bulan Sekarang barulah nih masalahnya apa sih yang akan kita pelajari. Kalian pernah nggak melihat media sosial? Pernah ya? Ada yang punya Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Ada nggak yang pernah misalkan menyebarkan suatu suatu informasi dan ternyata informasi itu bohong? Pernah? Banyak ya. Pernah nggak kalian menanggapi, wah kayaknya iya nih bener gitu? Pernah nggak? Pernah kan? Kalian kan tidak berpikir bahwa bagaimana caranya kita menanggapi ini gitu. Apakah ini tuh benar atau tidak? Itu namanya apa? Berita apa namanya? Di dalam Padlet itu ada dua masalah. Yang satu ada artikel ya tentang hoax. Yang kedua mengenai tentang tawuran, yaitu berita. Coba kalian, barulah kita akan membagi kelompok ya. Kelompoknya yang pertama ada kelompok Budi Utomo ya. Ada Trisna, Siti, Meisha, Dwi, Haikal, Putri, dan Ahmad akan untuk bergabung dengan kelompoknya. Kelompok satu tadi ini ya. Nah, ini kelompok satu. Kelompok dua. Yang penjajahan nasional kan udah. Tapi yang pemuda masa sekarang. Ya, kalau situasi lingkungannya zaman dulu gimana? Tidak mengenal informasi dalam hal apapun atau dari gadget ya. Ya kalau situasi yang sekarang berarti kita mudah menerima ya. Yang kegiatan pembelajaran yang pertama itu ada sebuah poster Sumpah Pemuda. Terus di sini intinya apa? Intinya jika ketika Kongres Pemuda kalian ada di dalam satu orang di antara 1000 pemuda yang ada pada waktu itu, bagaimana perasaan kalian? Apa yang akan kalian tuangkan untuk masa depan Indonesia? Oh, ya. Oh, untuk yang dipresentasikan nanti ya di LKPD. Karena ini kan sebenarnya untuk pendapat-pendapat kalian ya dituangkan di pergerakan perbandingan sama dengan solusi dari tema yang kalian pakai organisasi dan juga solusi saat ini bagaimana tantangannya seperti itu. Jadi intinya nilai-nilai Sumpah Pemuda itu solusinya bisa nggak dijadikan sebagai solusi dengan adanya tadi masalah yang hoax dan juga tawuran seperti itu. Kok belum? Kan istirahat, tadi setengah 10 gimana? Ya. Oke, sebelum ini bentar lagi kita istirahat sholat ya. Setelah pembelajaran. Oke, semuanya tangannya diregangkan dulu semua ya. Terus ke samping, ke depan, ke bawah, atas, samping, depan, bawah, atas, samping, bawah, atas, samping, bawah, belakang, depan, samping, bawah, atas, depan, belakang. Oke, semuanya gerak-gerakan. Goyang, 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 stop semuanya. Goyang, 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 stop. Goyang, 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 goyang. Pegang pundak teman. Agar nasionalisme dan patriotisme senantiasa tumbuh dan berkembang dalam diri generasi muda, khususnya dalam masyarakat Indonesia pada Kalau yang tadi pemuda-pemuda, kalau yang ini pemuda-pemudi, ya, pemuda Pancasila.
Olive sama Kan poster sama LKPD. Posternya tentang Perhimpunan Indonesia. tentang apa? Perhimpunan Indonesia. Organisasi yang didirikan ini pada 1908 oleh mahasiswa Indonesia di Belanda yang dipelopori oleh Noteswaroto dan Sultan Kesayangan. Dulunya organisasi ini namanya Sultan Indes Perinijing. Organisasi ini mulanya bukan organisasi politik etis, melainkan sekumpulan mahasiswa Indonesia yang ingin memajukan. Pemuda pada masa pergerakan nasional lebih sulit karena harus berjuang melawan penjajah, apalagi pada masa itu teknologi belum canggih dan sangat terbatas karena situasi yang masih di bawah jajahan. Solusi permasalahan: setelah membaca nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda, kita harus teliti dalam mencari informasi agar tidak termakan hoax dan harus memulai ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa dengan saling mengingatkan agar tidak terjadi tawuran. Cara kita mencintai tanah air dengan belajar sungguh-sungguh karena masa depan bangsa ada di tangan pemuda seperti kita. Dari kirim belum? Dari kelompok 5 mau mempresentasikan tentang Kongres Pemuda. Posternya nanti di situ. Oke, nanti ini aja sok dulu jelasin dulu. Oke, jadi Kongres Pemuda itu dibagi jadi 2, ada Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda sudah lama direncanakan. Pada November 1925 terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Yong Java, Yong Sumatra Bon, Yong Ambon, Yong Celebes. Polisinya sangat berbeda karena zaman dulu pemuda Indonesia melawan para penjajah untuk kemerdekaan Indonesia, dan dilihat dari berbagai pertemuan untuk memikirkan bagaimana caranya agar mereka merdeka. Sementara tantangan untuk para pemuda zaman sekarang lebih kepada pergaulan bebas dan minimnya literasi. Solusi untuk pemuda zaman sekarang harus pintar menyeleksi pergaulan dan meningkatkan literasi dan pintar-pintar untuk mengidentifikasikan sebuah berita apakah itu benar atau salah. Sebagai bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan, menjadi pemersatu bangsa bagi pemuda dari berbagai penjuru Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Pemuda-pemuda Utomo yang mengakhiri adalah semua para pemuda yang tadi bergerak, ada Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Betawi, Yong Pasundan gitu kan. Mereka bersatu dengan mengadakan yang namanya Kongres Sumpah. Dari kelompoknya kelompoknya Hani katanya mengatakan bahwasannya kita harus mencintai produk dalam, ada yang tahu nggak Museum Sumpah Pemuda ada di mana? Pernah dengar nggak? Kalau kemarin kita di mana? Di Banten. Kalau sekarang di mana coba? Lihat nih. Nah, di mana? Di Jakarta. Oke, kita lihat. Ini padat semua ya. Apa bangunannya? Berarti zaman Belanda kan? Ini masih zaman kokoh ya, utuh seperti itu. Kita lihat sini. Nah, lihat kursi. Ada yang mau memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah kita dapat. Kita mengetahui tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda dan langsung bahas ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda dan menganalisis perbedaan pada masa pergerakan nasional dan pemuda masa atau hari Rabu ya, kita akan melakukan penilaian akhir semester. Jadi kalian harus semangat sebagai generasi muda ya, walaupun di akhir kita harus semangat dalam belajar. Marilah kita, karena tadi di awal berdoa, di akhir juga harus berdoa. Ada yang ngumpin doa? Silakan Syahrul lagi. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya